Hai guys, admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Golden Moon. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang menceritakan tentang perjuangan dua dewa yang dihukum dan dibuang ke dunia. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah wilayah kerajaan, di mana di wilayah kerajaan tersebut sering terjadi kekacauan karena kemunculan siluman dan iblis. Para penangkap siluman pun diundang ke rumah seorang saudagar kaya raya untuk membasmi siluman-siluman tersebut. Kemudian terlihat dua wanita yang menawarkan diri untuk menangkap siluman tanpa imbalan sepeser pun. Kedua wanita itu adalah Yer dan Yuan. Tak hanya mereka, seorang biksu bernama Butong dari kuil Xian Kuan juga dikirim untuk menangkap siluman tersebut. Tak lama kemudian, siluman itu pun keluar dari bawah tanah. Siluman itu pun mengamuk dan menghancurkan sekitarnya. Butong terlihat naik ke punggung siluman itu untuk mengendalikan siluman tersebut. Yer dan Yuan juga menggunakan panah mereka untuk menyerang siluman tersebut. Serangan itu pun akhirnya berhasil mengalahkan siluman itu. Setelah itu, Yer pun naik ke punggung siluman dan mengambil kerangka tulang dari kepalanya. Kemudian Yer dan Yuan pun pergi dengan membawa tulang tersebut. Tak diduga tulang itu ternyata digunakan sebagai bahan untuk membuat sebuah mesin waktu. Mesin itu dibuat khusus oleh Yer untuk menemukan cinta sejatinya yang telah berpisah dengannya selama ribuan tahun. Ternyata Yer dahulu adalah seorang dewi di langit. Dahulu ya, dan seorang dewa saling mencintai satu sama lain. Namun hubungan itu tentu merupakan hubungan yang terlarang. Keduanya pun dihukum dan dibuang ke dunia. Sebelum menjalankan hukuman, mereka pun diminta untuk meminum air pelupa cinta, agar mereka saling merupakan satu sama lain. Tak diduga, Yer ternyata memilih untuk tidak meminum air tersebut, sehingga ia sampai sekarang masih bisa mengingat semuanya dan bertekad untuk menemukan cinta sejatinya itu. Ia telah mencari cintanya itu selama bertahun-tahun, namun sampai sekarang ia tak kunjung mendapatkan hasil apapun dari kitab kuno yang ia baca. Ia menemukan sebuah petunjuk tentang mesin waktu yang akan bisa membantunya. Oleh sebab itulah ia akhirnya menjadi seorang pemburu siluman untuk mengumpulkan semua bahan yang ia butuhkan saat ini. Saat ini, Yer tinggal menemukan satu bahan lainnya dari siluman untuk mengaktifkan mesin waktu tersebut. Di tempat lainnya terlihat Butong yang sedang makan di depan sebuah tempat bersenang-senang. Di sana ia bertemu dengan seorang lelaki yang berdandan seperti wanita. Diketahui lelaki itu bekerja dengan mencari pelanggan untuk istrinya yang bekerja sebagai penghibur di tempat bersenang-senang itu. Tak diduga seorang pelanggan mengamuk karena istri pria tadi tak bisa memuaskan pelanggan itu. Ia melempar istri pria tadi sampai terluka cukup parah. Butong yang merasa iba akhirnya turun tangan. Butong pun menggunakan kemampuannya untuk memberikan sedikit pelajaran pada pelanggan tersebut. Jadi si Butong ini memiliki keunikan yang terletak di rambutnya, di mana rambutnya itu tak bisa dipotong dan memiliki akar yang sangat kuat. Scene lalu beralih memperlihatkan sebuah kerajaan siluman. Di sana terdapat Raja Siluman dan 3 putri angkatnya. Ketiga putri itu adalah siluman ular, siluman kucing, dan siluman laba-laba. Ketiganya ternyata baru saja gagal dalam melakukan misi dari ayahnya, di mana Raja Siluman meminta mereka untuk memasukkan sebuah energi ke dalam tubuh sang kaisar. Namun ternyata mereka gagal karena sang kaisar telah diberikan penjagaan khusus di dalam tubuhnya. Ternyata sang Raja Siluman telah menduga hal tersebut. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan seseorang yang memiliki energi gaib yang sangat kuat untuk melakukan misi tersebut. Di tempat lainnya, para biksu lagi-lagi berusaha untuk memotong rambut Butong, bukan dengan gunting, tapi dengan kapak. Dan lagi-lagi, hal itu hanyalah sia-sia. Para biksu pun berpikir bahwa Butong mungkin dahulu telah melakukan dosa yang sangat besar pada para dewa, sampai ia pun dihukum seperti itu. Bahkan saat Butong mencoba meminta maaf pada para dewa,
Dewa-dewa itu malah berbalik darinya. Setelah itu beberapa biksu tiba-tiba datang. Butong dan gurunya dikeroyok karena telah membuat para dewa berbalik. Namun karena Butong sangat kuat, jadi semua serangan itu tak mempan untuknya. Sementara itu, guru Butong pun dipukuli pada kepalanya sampai kepalanya pun retak. Tak diduga guru Butong adalah seorang dewa bernama Fuhu yang ditugaskan untuk menemani perjalanan Butong di dunia tersebut. Kemudian Fuhu memberitahukan kejadian sebenarnya yang terjadi kepada Butong, di mana Butong sebenarnya adalah seorang dewa yang dihukum dan dibuang ke dunia. Tak disangka kejadian di kuil itu ternyata dipantau oleh Raja Siluman, di mana ia ternyata memiliki dendam pribadi kepada Butong, yang dahulu pernah menangkap dan menahannya. Sin lalu beralih memperlihatkan sebuah pasukan bersama ketuanya yang sedang melakukan perjalanan. Lucunya, ketua dari pasukan ini adalah seorang wanita, tapi ia berkumis. Di tengah perjalanan, pasukan itu pun bertemu dengan Butong. Baru berbincang sebentar, seekor siluman raksasa bermata satu datang menghampiri mereka. Beberapa pasukan dimakan dan dibunuh oleh siluman itu. Tak lama kemudian Yer dan Yuan pun datang untuk menolong mereka. Kini Yer, Yuan, Butong, dan ketua pun bekerja sama untuk membunuh siluman tersebut. Karena siluman itu tak mempan dengan panah biasa, akhirnya mereka pun membuat panah raksasa dengan menggunakan Butong sebagai anak panahnya. Karena rambut Butong sangat kuat dan tajam, jadi mereka yakin bisa mengalahkan siluman itu dengan menggunakan Butong. Alhasil serangan mereka itu pun berhasil menumbangkan raksasa tersebut. Yer dan Yuan pun mencongkel mata dari siluman itu untuk dijadikan bahan terakhir dari penelitian mereka. Butong dan ketua juga mengikuti Yer ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, Yer dan Yuan pun bersiap untuk mengaktifkan mesin waktu tersebut. Kemudian terlihatlah kehidupan dari Yer selama ribuan tahun. Mulai dari saat ia menjadi dewi sampai ia dihukum dan dibuang ke bumi. Tak diduga cinta sejati Yer, yaitu seorang dewa yang bernama Cintong, ternyata telah bereinkarnasi menjadi biksu Butong. Mereka sangat terkejut menyaksikan hal itu. Bersama-sama Yer dan Butong pun saling menatap satu sama lain. Yer kemudian mengungkapkan bagaimana ia selama ini telah berusaha keras untuk mencari kekasihnya itu. Kini, keduanya pun telah dipertemukan. Butong pun langsung memeluk Yer. Kehangatan itu tak berlangsung lama. Sang Raja Siluman beserta kedua putrinya tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Tanpa basa-basi, Raja Siluman langsung menargetkan Butong dan Yer. Sementara kedua putrinya melawan ketua dan Yuan. Kekuatan Raja Siluman tak bisa mereka tandingi, sehingga mereka pun kalah dalam pertarungan itu. Bahkan, Butong pun sekarat akibat serangan dari Raja Siluman. Untuk menyelamatkan Butong, Yer harus memakan ulat pembunuh dan mengikuti semua perintah sang Raja Siluman. Jika ia berani melawan, maka ulat itu akan memakan bagian dalam tubuhnya sampai nanti ia mati. Butong yang sekarat pun diselamatkan oleh putri Raja Siluman, yaitu siluman ular. Tak diduga putri ular itu ternyata dahulu pernah diselamatkan oleh Butong, sehingga ia pun membalas perbuatan Butong itu dengan menyelamatkannya. Kemudian, untuk mendapatkan kekuatannya kembali, Butong harus mendapatkan 3 hal, yaitu air mata orang jahat, harga diri orang miskin, dan nafas orang yang jatuh cinta. Ketiga hal ini akan memulihkan kembali kekuatan dewa milik Butong dan Fuhu. Singkat cerita, Butong pun pergi ke tempat hiburan. Ya, lagi-lagi bertemu dengan lelaki berpakaian wanita waktu itu. Butong pun meminta harga diri lelaki tersebut, namun lelaki itu berkata bahwa seseorang sepertinya tak memiliki harga diri lagi. Sampai lelaki jahat sebelumnya juga datang kembali.
Lelaki itu lagi-lagi membuat kekacauan dan bahkan membuat istri lelaki itu akhirnya terbunuh. Karena saat ini Butong tak memiliki kekuatan, ia pun tak mampu membantu sama sekali. Tadi juga si suami yang melihat istrinya mati pun akhirnya mengamuk dan menghajar lelaki jahat itu. Dengan itulah Butong mendapatkan satu syarat, yaitu harga diri orang miskin. Setelah menghajar lelaki jahat itu, sang suami pun menusuk dirinya dan mati menyusul istrinya. Kedua anak mereka pun akhirnya menangis melihat kedua orang tuanya yang meninggal. Hal itu pun membuat lelaki jahat itu merasa sangat bersalah pada anak-anak dan akhirnya ia pun menangis. Kini, syarat keduanya pun akhirnya terpenuhi. Butong hanya membutuhkan syarat terakhir untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Sementara itu, ia dibawa ke istana untuk mengirim energi jahat pada tubuh sang kaisar. Karena parasnya yang menawan, sang raja pun akhirnya jatuh hati pada Yer dan rela melakukan apapun untuknya. Namun Yer ternyata tak melakukan hal itu dan malah memberitahu sang kaisar untuk kabur karena saat ini seseorang sedang berniat jahat kepadanya. Raja Siluman yang melihat dari kejauhan pun langsung memainkan gedangnya dan membuat ulat di tubuh Yer akhirnya mengamuk. Yer lantas merasakan kesakitan yang sangat dahsyat. Ular itu pun bergerak ke seluruh tubuh Yer dan memakan bagian dalam tubuhnya. Setelah itu Raja Siluman dan kedua anaknya pun pergi menyerang ke istana. Beruntung Butong dan Suhu tiba di saat yang tepat. Tanpa basa-basi, Butong langsung menyerang siluman laba-laba dengan pedangnya dan membuatnya hancur berkeping-keping. Setelah itu, mereka pun keluar untuk melawan sang Raja Siluman. Raja Siluman pun menyerang Yer sampai ia terpental jauh. Naasnya, dalam insiden itu, Yer pun akhirnya meninggal dunia. Dengan begitu, Butong pun mendapatkan syarat terakhirnya, yaitu nafas orang yang jatuh cinta. Butong pun mendapatkan kekuatan sempurna karena telah mendapatkan 3 hal tersebut. Dengan kekuatannya itu, Butong pun mengamuk dan menyerang Raja Siluman. Raja Siluman berubah menjadi naga raksasa, sementara Butong berubah menjadi naga emas raksasa. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain. Pertarungan kali ini ternyata cukup sengit, di mana keduanya memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Namun dalam pertarungan itu Butong pun berhasil mengalahkan si Raja Siluman tersebut. Film diakhiri dengan datangnya Dewi yang akan membawa Butong untuk kembali menjadi dewa. Namun Butong menolak dan memilih untuk tinggal di dunia dan menolong banyak orang. Kemudian Dewi memberikan seekor burung yang merupakan jelmaan dari Yer untuk menemani perjalanan Butong selanjutnya di dunia. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak telah menonton alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa ya guys. Bye-bye.